Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 dari kelas PPI 02 akan memaparkan terkait rencana pembangunan proyek Skybridge kami yang akan menghubungkan stasiun KRL Rajawali dengan stasiun LRT Rajawali. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri alias Syifa, Paulus, dan Alfredo. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa daerah Jakarta Pusat merupakan salah satu daerah urban dengan populasi penduduk yang padat. Salah satu tempat yang memiliki aktivitas tinggi di dalamnya adalah stasiun KRL Rajawali. Pada stasiun ini terdapat banyak pengguna yang menaiki ataupun turun dari kereta. Hal lain yang mendukung tingginya aktivitas di daerah ini adalah adanya Taman Impian Jaya Ancol, Mangga 2 Square, Jakarta International Expo, dan prasarana penunjang lainnya. Untuk memudahkan perpindahan para pengguna KRL, maka dibutuhkan sistem transportasi yang dapat mengintegrasikan banyak moda transportasi di dalamnya. Banyaknya pengguna KRL dari stasiun Rajawali yang berjalan sejauh 500 meter dengan menyusuri Jalan Industri 1 untuk dapat mengakses kendaraan umum menjadi salah satu alasan pembangunan Skybridge ini. Selain itu, nantinya Skybridge ini juga akan mengintegrasikan stasiun KRL Rajawali dengan stasiun LRT Rajawali yang akan berada di Jalan Industri Raya. Kami merencanakan Skybridge dengan rute sebagai berikut. Nantinya, jalur Skybridge akan berada di lahan milik PT KAI. Skybridge ini akan menghubungkan stasiun KRL Rajawali dengan stasiun LRT Rajawali dengan panjang 200 meter. Skybridge ini akan terintegrasi dengan rem keluar masuk pada bagian stasiun KRL Rajawali, 2 buah tangga naik dan turun di sepanjang Jalan Raya Industri, serta stasiun LRT Rajawali. Melalui Skybridge ini, para pengguna KRL dapat langsung mengakses LRT ataupun mengakses transportasi umum lainnya yang berada di Jalan Industri Raya. Untuk memberikan kesan modern, akan digunakan fasad kaca dan atap kaca di sepanjang bentang Skybridge. Sedangkan pada bagian struktur, kami memberikan kesan struktur yang menerus dan tidak putus melalui penggunaan sistem Virendel Truss. Dalam proyek pembangunan Skybridge ini, kami merencanakannya ke dalam beberapa rumpun pekerjaan, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, pekerjaan arsitektur, serta pekerjaan MEP. Struktur kami akan terdiri dari 3 buah bentang, yaitu bentang tipikal sepanjang 20 meter, bentang 14 meter, dan juga bentang 26 meter yang akan disesuaikan dengan efisiensi desain dan juga metode konstruksi yang tersedia. Untuk kolom atau pier akan menggunakan beton bertulang dengan dimensi 800 dan juga pier head akan berdimensi 700. Untuk pondasi akan digunakan pondasi mini pile yang akan dipancangkan sejauh 17 meter hingga mencapai tanah keras dengan dimensi pile 25 x 25 cm. Untuk peletakan akan digunakan pot bearing untuk bisa mengakomodasi semua pergerakan jembatan akibat beban luar yang akan digunakan tipe FX, GGL, dan juga tipe GL. Untuk sambungan, akan digunakan sambungan las yang akan menghubungkan antar member Virendel. Lalu sambungan baut akan digunakan untuk sambungan antar cross girder, stringer, dan juga bracing. Untuk profil akan digunakan profil SAS untuk main girder dan juga vertical cord. Dan profil WF akan digunakan untuk stringer dan juga cross girder. Untuk plat lantai akan digunakan bondek dengan pertimbangan efisiensi dalam pekerjaan dekisting. Berikut ini merupakan site layout dari proyek. Kami akan melakukan penggusuran area di sebelah rel yang akan digunakan untuk penempatan fasilitas sementara proyek seperti parkir alat berat, kantor proyek, stockyard, dan lain-lain. Untuk keamanan proyek, akan dibangun pagar pembatas tepat di samping rel kereta hingga mengelilingi area site layout proyek. Lalu, dilakukan juga penutupan setengah jalur Jalan Industri 1
sebagai area aktivitas proyek dengan mengalihkannya ke jalan industri 2 selama proyek berlangsung. Pekerjaan diawali dengan menemukan titik fondasi, lalu dilakukan pemancangan minipile menggunakan drop hammer, sesuai dengan gambar kerja dengan kedalaman 17 meter. Selanjutnya dilakukan pekerjaan pile cap. Pertama dilakukan pekerjaan galian tanah, dilanjutkan dengan pemotongan kepala tiang minipile, lalu pembuatan lantai kerja, dan dilanjutkan dengan pemasangan backing dengan batu bata. Selanjutnya dilakukan pemasangan besi pile cap yang sudah difabrikasi, lalu dilakukan pemasangan besi stack kolom, dan diakhiri dengan pengecoran pile cap dengan truck mixer. Berikutnya dilakukan pekerjaan kolom. Pertama dilakukan pemasangan tulang kolom yang sudah difabrikasi dengan bantuan mobile crane. Lalu dilakukan pemasangan backcasting plywood dan menyetingnya seperti mengencang tie rod dan lain-lain. Dipasang juga bracing sebagai penyangga backcastingnya. Lalu dilakukan cek vertikalitas dari backcasting tersebut. Setelah itu, kolom dicor menggunakan concrete bucket dan pipa tremi dengan bantuan mobile crane. Pengecoran dilakukan dengan ketinggian kurang lebih 1,5 meter agar tidak terjadi segregasi. Lalu dilakukan perataan juga menggunakan vibrator eksternal dan internal. Lalu diakhiri dengan curing beton. Selanjutnya dilakukan pekerjaan pierhead. Pertama dilakukan pemasangan backcasting, lalu dilakukan penulangan pierhead in situ di lapangan, lalu dilakukan pengecoran menggunakan concrete bucket dan pipa tremi dengan bantuan mobile crane. Selanjutnya dilakukan pemasangan pertahanan pot bearing, dipasang dua pada pierhead menggunakan angkur. Perletakan didesain agar fleksibel jika baja memuai, maka diberikan boundary condition di masing-masing peletakan. Selanjutnya dilakukan ereksi girder. Ereksi girder ini dilakukan pada malam hari. Rangka virandel yang sudah dirakit dalam bentuk frame di pabrik akan dibawa ke lokasi proyek menggunakan flatbed truck. Lalu dilakukan pemasangan tiap sisi frame ke pot bearing dengan bantuan mobile crane. Setelah itu dilakukan pemasangan cross girder, stringer, shear connector, dan bracing secara manual menggunakan baut di lapangan. Pekerjaan dilanjutkan dengan pemasangan bondek, serta pembesian pelat lantai dan pengecoran pelat lantai menggunakan concrete bucket dan pipa tremi dengan bantuan mobile crane. Pekerjaan dilanjutkan dengan pembesian dan pengecoran tangga untuk akses keluar masuk penumpang. Setelah semua pekerjaan struktur selesai, pekerjaan finishing akan dilakukan yang meliputi pekerjaan fasad kaca, atap kaca, railing tangga, keramik, serta instalasi MEP. Proyek ini akan menelan biaya sebesar 19.359 juta yang sudah termasuk PPN. Bobot tertinggi pada proyek ini yaitu ada pada pekerjaan struktur, yaitu sebesar 12.518 juta rupiah.
Proyek ini akan diselesaikan dalam 137 hari yang akan dimulai pada 5 Desember 2022 dan selesai pada 20 April 2023. Proyek ini berjalan setiap hari dan hanya libur pada tanggal merah saja. Proyek dimulai pukul 8 pagi hingga 5 sore dengan waktu istirahat 1 jam. Proyek ini akan dikerjakan pada malam hari dan siang hari. Untuk pekerjaan pemancangan hingga pemasangan pot bearing bisa dilakukan pada jam pagi hingga sore. Namun untuk transportasi dan ereksi rangka jembatan akan dilakukan pada malam hari. Berikut merupakan kurva X yang telah dibuat. Waktu kerja yang dibutuhkan adalah sekitar 19,5 minggu. Dengan adanya proyek ini, diharapkan dapat menunjang sistem transportasi di Jakarta menjadi terintegrasi dan mudah dijangkau oleh semua kalangan. Sekian paparan dari kelompok kami, terima kasih.